Nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan rahmat Allah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali untuk meneruskan kajian kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri dalam keadaan sehat wa afiah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, kajian Ilmuddin Ad-Daruri, yang pada sore hari ini kita akan melanjutkan bab akidah, bab tentang keyakinan, dan ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting, yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi harus didahulukan dari ilmu-ilmu yang lain. Di sini al-muallif ataupun pengarang mengatakan fahuwal qadimu. Allah Subhanahu wa ta'ala al-qadim. Apa arti al-qadim? Kalau itu ditujukan kepada Allah, artinya adalah alladzi la awwala lahu, yang tidak didahului dengan ketiadaan, yang tidak mempunyai awal. Itu artinya al-qadim. Sekali lagi bahwasanya al-qadim, al-azali, kemudian al-awwal, kalau itu ditujukan kepada Allah, itu artinya sama. Apa artinya? Allah tidak didahului dengan ketiadaan. Allah tidak dilalui dengan masa. Allah ada sebelum ada arsy. Allah ada sebelum adanya air. Allah ada sebelum adanya tempat. Allah ada sebelum adanya malam, sebelum adanya siang, sebelum adanya dunia dan seisinya, dan Allah ada sebelum adanya langit. Allah ada sebelum adanya sesuatu pun dari makhluknya. Ingat itu, bahwasanya al-qadim, kemudian al-azali, kemudian al-awwal, kalau ditujukan kepada Allah, itu artinya sama. Artinya adalah Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Allah ada, tidak dilaluinya masa. Allah ada sebelum adanya air, sebelum adanya arsy, sebelum adanya sesuatu pun dari makhluknya. Wa ma siwahu hadithun, selain Allah, minal alamin, dari alam, itu adalah hadits. Jadi hadis dengan makhluk, kemudian dengan mungkin, itu adalah sesuatu yang sama dalam bab akidah. Jadi ada namanya alam, ada namanya hadis, ada namanya mungkin, ada namanya makhluk. Itu sama. Kenapa dinamakan hadis? Sesuatu yang baru, selain Allah itu baru, karena diawali dengan permulaan. Seberapa lama apapun makhluk, 1000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Katakanlah kalau makhluk itu umurnya 1 juta tahun. Tapi kan sebelum 1 juta tahun itu tidak ada.
kemudian menjadi ada. Siapa yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada? Tentunya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya hadis. Begitu juga alam. Kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu namanya alam. Semua selain Allah itu adalah makhluk. Semua selain Allah itu adalah mungkin. Mungkin artinya akal sehat menerima sesuatu itu ada, sesuatu itu tidak ada. Jadi ini searti para jamaah sekalian dalam ilmu akidah. Ada namanya hadis, ada namanya makhluk, ada namanya alam, ada namanya mungkin. Jadi sesuatu yang akal sehat menerima, sesuatu itu adalah ada dalam satu tempo dan tidak ada dalam satu tempo yang lain. Jadi dikatakan di sini selain Allah itu adalah hadis. Selain Allah itu adalah makhluk. Wujida ba'da adamin. Ada sebelum tidak ada. Didahului dengan ketiadaan. Makanya sesuatu yang itu adalah milik makhluk dari sifat-sifat. Sifat makhluk banyak, sekali lagi bisa kita hitung. Sifat makhluk itu adalah berdiri. Sifat makhluk itu adalah duduk. Sifat makhluk itu adalah ada di suatu tempat, ada di suatu arah. Itu adalah sifat makhluk semua. Sifat makhluk itu adalah tinggi, lebar, tebal, mempunyai rasa capek, terlentang, dan lain sebagainya. Maka sifat-sifat makhluk ini tidak bisa dinisbatkan kepada Sang Pencipta. Wa huwal khaliqu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan li jami'il kainati pada semua perkara-perkara yang mungkin, yang artinya ada dalam satu tempo dan dalam satu tempo tidak ada, yaitu makhluk. Wa ma siwahu, dan selainnya, selain Allah, ai kullul alamina, semua alam makhlukun, itu adalah diciptakan oleh Allah. Artinya lahu bidayah, dia mempunyai permulaan. Fal alamu hadisun bijinsihi wa afrodihi. Alam itu baru baik jenisnya dan satuannya. Jenisnya itu bagaimana? Jenis itu adalah seperti manusia, itu adalah kemanusiaan. Tanpa memandang satu persatu, ada namanya Zaid, ada namanya Fatimah, ada namanya Umar. Kesatuannya itu namanya adalah jenis. Itu namanya jenis. Tapi kalau satuannya, jadi kesatuan tanpa memandang satu persatu itu namanya jenis. Tapi satu persatu kalau kita memandang dari namanya manusia itu kan ada Fatimah, ada namanya bapak, ada namanya ibu, ada namanya anak, maka itu namanya satuan. Kita katakan bahwasanya jenis dari makhluk dan satuannya semuanya baru. Semuanya baru. Kenapa? Karena ada yang berbeda dari pendapat kita. Dikatakan di sini wa khalafa, dan berbeda fil qismil awal, pada bagian yang pertama. Siapa? Ibnu Taimiyah, ada namanya seorang Ibnu Taimiyah. Dia namanya Ahmad bin Abdul Halim. Kalau pernah mendengar dalam kuliah-kuliahan itu, ada namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam Al-Harrani Ad-Dimashqi. Jadi dia dari Dimaskah. Dimashqiyah, yaitu Suriah di sana. Dia mempunyai pandangan keyakinan yang berbeda. Apa katanya? Faqala kal falasifati, dia berkata seperti halnya orang-orang falsafah, inna naw'al alami azaliyun, bahwasanya katanya naul alam itu adalah azali, la bidayata liwujudi. Katanya bahwasanya naul alam ataupun satuan dari alam, jenis dari alam itu katanya azali. Tidak ada permulaan. Ketika dikatakan kemanusiaan, kata mereka sebelum ada anak itu ada ibu, ada nenek, sampai tidak ada batasnya. Kata mereka begitu. Kemanusiaannya itu kata mereka
itu adalah sesuatu yang tidak ada permulaan. Kemudian sedangkan satuannya, kata orang ini, kata Ibnu Taimiyah, itu memang hadis. Itu adalah sesuatu yang baru katanya. Jadi jenisnya katanya tidak mempunyai permulaan, tapi kalau satuannya itu ada permulaan. Kalau kita pikir ya, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa dikatakan sesuatu bisa dikatakan jenis itu kan karena ada satuan. Jadi kayak tubuh begini, dikatakan tubuh tersebut itu perumpamaan adalah jenis, kemudian satuannya itu adalah tangan, satuannya itu adalah kaki, satuannya itu adalah kepala. Bagaimana bisa dikatakan tubuhnya itu adalah sesuatu yang tidak ada permulaan, tapi kalau tangannya itu mempunyai permulaan, akal saya tidak akan menerima. Kalau ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya namanya tubuhnya itu baru mempunyai permulaan, begitu juga tangan, begitu juga kaki, begitu juga kepala. Kenapa? Karena yang namanya al-afrod fi dimni al-jinis. Ya. Jadi karena satuan itu bisa dikatakan jenis karena ada satuan. Jadi tersusun dari satuan-satuan begitu. Bagaimana bisa dibedakan? Bisa dibedakan antara kata mereka adalah jenisnya itu tidak mempunyai permulaan, sedangkan satuannya itu memiliki permulaan. Itu tidak diterima akal. Makanya di sini disebutkan bahwasanya fakaffarahul muslimuna ala dzalika. Jadi ijma'ul ulama bersepakat orang yang mempunyai pikiran seperti itu, mempunyai pikiran dari dua ini pendapat yang mengatakan alam itu jenis dan satuannya itu tidak memiliki permulaan, atau yang mempunyai pemikiran bahwasanya jenisnya alam itu tidak memiliki permulaan, tapi satuannya itu memiliki permulaan, maka semuanya dianggap keluar dari Islam, dan itu disepakati oleh para ulama. Di antara orang-orang yang menyebutkan itu adalah seperti Al-Imam Az-Zarkashi fi Tasnifil Masami, dalam kitabnya Tasnifil Masami. Kemudian ada namanya Imam Al-Bulkini, itu mengatakan dalam kitab-kitabnya begitu. Kenapa? Karena jelas mereka itu telah mendustai firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwal. Karena mereka jelas-jelas mendustai firman Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Hanyalah Allah yang ada tidak memiliki permulaan, tidak didahului dengan ketiadaan. Kalau ada sesuatu selain Allah, yaitu alam, tidak memiliki permulaan, berarti kan menyekutukan Allah. Berarti menyekutukan Allah. Itu pertama. Yang kedua, berarti menafikan sifat menciptakan Allah pada sesuatu. Padahal kan Allah Ta'ala itu yang menciptakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu diciptakan, berarti didahului dengan ketiadaan. Berarti menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya para ulama mengatakan bahwasanya orang yang berpendapat seperti itu, mempunyai keyakinan seperti itu, seperti apa? Bahwasanya alam, jenis dan satuannya itu adalah tidak memiliki permulaan, atau yang berpendapat atau yang berkeyakinan bahwasanya alam jenisnya itu tidak memiliki permulaan, tapi kalau satuannya itu memiliki permulaan, maka semuanya keluar dari Islam karena mendustai firman Allah huwal awwal. Karena mendustai firman Allah wa khalaqa kulla syai', karena mendustai firman Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Paham ya para jamaah? Supaya kita tahu kenapa mereka itu dikatakan tidak seakidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan memandang apalagi yang kuliahan, maaf. Yang kuliahan itu biasanya buku-bukunya itu mengambil dari orang-orang yang falsafah, filsafat, filosof, yang mengatakan karena mereka itu kan
menjadi tolak ukur yang dikedepankan itu adalah akal. Kata mereka kalau tidak masuk logika maka tidak diterima. Kalau masuk logika maka diterima. Kan begitu kata mereka. Termasuk diantaranya itu adalah seperti Ibnu Taimiyah menjadi rujukan itu. Lah mereka kadang dijelaskan tentang hal-hal yang seperti ini itu tidak nyambung begitu. Tidak nyambung. Kenapa? Karena memang dasar-dasar tentang akidah itu tidak paham. Makanya kan dalam Islam itu yang dianggap itu faham, bukan hafal. Kadang mereka baca, kadang mereka hafal dengan ayat wa khalaqa kulla syai'. Kadang mereka juga hafal tentang firman Allah huwal awwal. Mereka juga hafal tentang laisa kamitslihi syai', tapi mereka terhalang dari pemahaman yang benar, memahami tentang bagaimana arti pemahaman yang sebenarnya ayat laisa kamitslihi syai'. Makanya apa? Ketika dikatakan, oh itu salah ini. Lah ini kan diucapkan oleh orang ini, oleh Ibnu Taimiyah. Padahal Ibnu Taimiyah di mana-mana diagungkan, menjadi rujukan. Bagaimana bisa salah? Gitu katanya. Jadi kita jelaskan pelan-pelan dengan lemah lembut, sopan santun kepada mereka bahwasanya akidah ini yang diikuti oleh Ibnu Taimiyah itu tidak benar, itu bukan keyakinan orang Muslim. Karena keyakinan orang Muslim berkeyakinan bahwasanya hanyalah Allah yang ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Selainnya itu didahului dengan ketiadaan. Hatta sampai yang namanya surga, sampai yang namanya neraka itu didahului dengan ketiadaan. Cuma perbedaannya kalau surga dan neraka itu tidak berakhiran karena Allah Ta'ala mengendakinya untuk kekal. Surga dan neraka kita meyakini bahwasanya itu tidak akan punah. Kekal karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan fakullu haditsin, setiap perkara yang baru dakhala fil wujud, masuk dalam keberadaan. Artinya awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, itu masuk dalam keberadaan. Sawa'un kana minal a'yan, baik perkara yang masuk dalam keberadaan itu adalah berupa benda, jam'u ainin, yaitu bentuk plural dari ain, dijamakkan menjadi a'yan. Apa itu? Yaitu benda, seperti manusia, fisiknya, seperti pohon, batangnya umpamanya. Wahwa kullu ma lahu hajmun, yaitu sesuatu yang mempunyai ukuran. Jadi ain ini sesuatu yang mempunyai ukuran baik besar ataupun kecil. Amkana minal a'mal, ataupun dari perbuatan-perbuatan, yaitu sifat-sifat al-ikhtiyariyati au ghairil ikhtiyariyah, baik yang perbuatan tersebut itu mempunyai unsur sengaja atau tidak ada unsur sengaja. Unsur sengaja itu seperti para jamaah sekalian itu melempar kaca, itu kan ada unsur kesengajaan. Para jamaah membelah apel, para jamaah ingin mengaji, itu kan ada unsur kesengajaan. Yang tidak ada unsur kesengajaan seperti apa? Seperti detak jantung, seperti menggigil, seperti peredaran darah, itu kan bukan kehendak tidak ada unsur kesengajaan dari kita, di luar batas kesengajaan kita. Maka hal-hal yang ini, jadi perbuatan-perbuatan yang ada unsur sengaja dan tidak ada unsur sengaja, bahwa bi khalqillahi ta'ala, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau kita jelaskan bahwasanya semuanya ini yang kita jelaskan itu adalah ciptaan Allah, baik itu benda, yaitu sesuatu yang mempunyai ukuran baik besar atau kecil, ataupun perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, semuanya adalah ciptaan Allah. Kalau kita meyakini seperti itu, supaya kita paham bahwasanya ada di luar sana sebagian orang yang tidak belajar tentang ilmu akidah, mereka meyakini bahwasanya perbuatan manusia, katanya, yang ada unsur sengaja, itu ciptaan dia, katanya begitu.
ciptaan dia. Dan ini setelah ditelusuri, ini adalah keyakinan Al-Mu'tazilah, keyakinan orang Qadariyah. Itu. Jadi orang-orang ini berkeyakinan bahwasanya perbuatan yang ada unsur sengaja, mau mengaji, kemudian makan, mau minum, itu adalah katanya ciptaannya. Jika manusia mau untuk mengaji, maka dia bisa. Jika dia tidak mau, maka juga bisa. Katanya begitu. Itu tanpa ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Supaya kita bisa menjelaskan para jamaah. Kadang orang sudah paham bahwasanya keyakinan kita itu adalah bahwasanya setiap sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Tapi ketika ada seseorang itu berargumen membantah apa yang kita jelaskan, kadang kita tidak tahu cara untuk menjelaskannya. Supaya kita tahu cara untuk menjelaskannya bahwasanya semua itu adalah ciptaan Allah. Baik itu adalah perbuatan yang ada unsur sengaja atau tidak. Baik itu adalah benda yang mempunyai ukuran besar atau kecil, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Minadz dzarrati, baik itu adalah dari dzarrah. Jadi dalam ilmu akidah itu namanya adz-dzarrah. Apa itu? Wa hiya asgharu hajmin. Yaitu benda yang ukurannya itu paling kecil. Narahu munfasilan an ghairihi bil aini al-mujarradati. Yaitu kita bisa melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Wa ya al-haba. Jadi dzarrah itu juga disebut al-haba. Alladzi yadhharu 'inda dukhuli nuri syamsi minal kawwati aw makana asghara minha. Yaitu sesuatu tersebut itu nampak ketika masuknya sinar matahari ke rumah kita melalui jendela. Jadi itu namanya dzarrah. Itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kecil yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan yang paling kecil ada juga namanya adalah al-jauharul fard. Al-jauharul fard. Jadi ada namanya al-jauharul fard. Itu adalah makhluk Allah yang paling kecil. Al-jauharul fard itu adalah bagian yang tidak bisa terbagi lagi karena saking kecilnya. Kita harus mempercayai itu. Mempercayai ada namanya al-jauharul fard, yaitu benda yang paling kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata, saking kecilnya tidak bisa terbagi-bagi lagi. Tidak bisa terbagi lagi. Kita harus percaya seperti itu. Kenapa? Supaya kita bisa membantah orang yang mengatakan bahwasanya ada benda yang benda tersebut itu tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batasnya, tidak ada namanya ukuran paling akhir. Kalau orang tersebut itu mengatakan bahwasanya ada benda yang tidak ada batasnya, tidak sampai pada al-jauharul fard, maka itu akan berlawanan dengan akal sehat. Kenapa? Karena akal sehat akan mengatakan bahwasanya bagian-bagian yang terdapat pada batu itu tentu lebih sedikit daripada bagian-bagian yang berada pada gunung. Gunung itu kan kita katakan lebih besar. Kenapa? Karena bagian-bagian yang ada padanya itu lebih banyak daripada bagian-bagian yang ada di batu. Kalau kita katakan, kalau kita potong batu itu kita potong sampai tidak ada batasnya. Begitu juga gunung itu kalau kita potong-potong bagian-bagiannya itu tidak menemukan batas akhir, tidak ada batasnya, tentu tidak ada perbedaan antara gunung yang bagian-bagiannya itu lebih banyak daripada batu yang bagian-bagiannya itu lebih sedikit. Itu supaya kita tahu itu kegunaan kenapa ulama tauhid itu memberikan
batasan ada namanya al-jauharul fard. Ada namanya al-jauharul fard. Begitu. Supaya akal sehat itu bisa menerima bahwasanya bagian-bagian yang terdapat pada gunung itu lebih banyak daripada bagian-bagian yang terdapat pada batu. Itu supaya begitu. Supaya juga itu seirama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwal. Karena kita katakan hanyalah Allah yang tidak memiliki permulaan. Kan begitu. Kalau sesuatu tersebut itu kita potong-potong tidak ada batasnya, itu kan seakan-akan itu tidak memiliki permulaan. Seakan-akan itu tidak memiliki permulaan. Tentu itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala huwal awwal. Huwal awwal. Itu. Kemudian ilal arsh, sampai yang namanya arsh. Ada namanya arsh. Alladzi huwa akbaru makhluqatillah. Yang itu adalah makhluk Allah yang paling besar min haitsul hajmu. Dari segi ukurannya. Berapa ukurannya? Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Coba kita teliti secara ilmiah ya. Kita hayalkan atau kita renungkan secara ilmiah. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan itu akan menjadi atap surga. Itu menjadi atap surga. Jadi surga itu atapnya itu adalah arsy. Dan menjadi atap surga itu bukan kesemuanya arsy. Jadi mengambil sebagian saja. Padahal kita tahu bahwasanya ukuran surga itu lebih luas daripada neraka. Dan orang yang terakhir masuk surga, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu akan diberikan pahala seukuran dengan dunia dan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Diberi orang yang terakhir itu, orang terakhir yang masuk surga, yaitu dia itu masuk neraka karena dia masih iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kemudian dia setelah disiksa oleh Allah, kemudian dimasukkan ke surga Allah. Orang yang terakhir ini akan diberikan pahala surga seukuran dunia dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Padahal satu dunia saja itu kita tidak tahu ujungnya. Kita tidak tahu ujungnya. Ujungnya itu mana, saking luasnya. Dalam hadisnya Nabi SAW itu bersabda, Mas samawatus sab'u fi jambil kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardin falatin. Perbandingan antara 7 langit 7 bumi, 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi makhluk Allah itu seperti halnya cincin yang dilempar padang pasir. Dunia yang sudah begitu luas ini kita tidak tahu ukurannya, tidak tahu ujungnya lagi karena saking luasnya. Langit juga tidak langit pertama saja, langit yang kedua, langit ketiga, keempat, ketujuh, itu dibandingkan dengan kursi makhluk Allah, itu seperti halnya cincin yang dilempar padang pasir. Kecil. Bumi ini, 7 bumi, 7 langit dibandingkan dengan kursi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bahwasanya ukuran dari, jadi kalau kita ingin ke langit yang pertama ini, kita ada di dunia, kemudian ingin menyentuh langit yang pertama ini, butuh 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jadi sangat-sangat jauh. Itu masih langit yang pertama, belum langit yang kedua, ketiga. Ini masih bumi yang pertama, belum bumi yang kedua, ketiga, keempat. Jadi sangat luas, sangat lebar. Tidak ada yang tahu batasan pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dibandingkan dengan makhluk Allah, kursi itu bagaikan cincin yang dilempar di padang pasir. Yang dilempar di padang pasir kecil-kecil.
Dan orang yang terakhir masuk surga, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu akan diberikan pahala seukuran dunia dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Coba bayangkan, 10 kali lipat dunia. Luasnya bagaimana? Itu masih orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana dengan yang pertama? Itu pun dibandingkan dengan kursi makhluk Allah, itu kecil-kecil. Itu kecil. Kemudian kursi ini yang begitu besar dibandingkan dengan arsy. Nah, kita nyampe kepada arsy yang menjadi bahan pokok pembicaraan kita. Kemudian diteruskan oleh sabda Nabi, wa fadlul arsy 'alal kursi ka fadlil falati 'alal halqati. Perbandingan arsy dengan kursi itu seperti halnya perbandingan antara padang pasir dengan cincin. Artinya kursi yang tadinya itu dibandingkan dengan 7 langit 7 bumi bagaikan padang pasir, sekarang dibandingkan dengan arsy itu seperti halnya cincin yang dilempar di padang pasir. Kecil para jamaah sekalian. Supaya kita bisa memikirkan, menghayalkan. Kita nggak apa-apa menghayalkan arsy bagaimana besarnya, karena itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada yang tahu ukuran besarnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya makhluk Allah namanya arsy ini, tidak ada yang tahu ukuran pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar yaitu arsy. Kemudian makhluk Allah yang paling kecil yang namanya dzarrah atau al-haba, atau lebih di bawahnya lagi yaitu namanya al-jauharul farid, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tanpa terkecuali itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy ini bukan sebagai tempat duduknya para jamaah, seperti yang dikatakan sebagian orang yang memaham dengan pemahaman sendiri ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata dia Allah taala duduk di atas arsy, Allah taala bersemayam di atas arsy. Berarti Allah taala itu butuh kepada arsy. Kenapa? Karena itu adalah makhluk Allah. Tadinya Allah taala tidak butuh kepada arsy karena arsy itu belum ada. Kemudian setelah Allah menciptakan arsy jadinya butuh kepada arsy. Itu tidak mungkin para jamaah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menampakkan kekuasaannya. Allah taala mampu untuk menciptakan yang paling besar yaitu arsy, lebih-lebih yang di bawahnya, lebih-lebih manusia, lebih-lebih malaikat, lebih-lebih rumah ataupun pohon ataupun batu, gunung, langit, kemudian bumi dan lain sebagainya. Jadi bukan untuk sebagai tempat duduk, dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Dijelaskan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Innallaha khalaqal arsya." Sesungguhnya Allah taala menciptakan arsy idharon liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya, walam yattakhidhu makanan lidzati, bukan sebagai tempat duduknya. Dan itu juga dijelaskan oleh kiai-kiai kita. Salah satunya adalah Al-Imam Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari beliau mengatakan dalam kitabnya An-Tanbihatul Wajibat bahwasanya Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak butuh kepada arah. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihad. Kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah tidak ada sekutu baginya. Allah Ta'ala maha suci dari jismiyah. Jismiyah itu, jisim, itu sesuatu yang mempunyai ukuran.
sesuatu yang tersusun dari 2 jauhar atau lebih, punya ukuran, punya batasan. Dan Allah Ta'ala Maha Suci dari arah. Itu dijelaskan oleh kiai-kiai kita, habib-habib kita. Semuanya menjelaskan seperti itu. Kalau mereka belajarnya itu dengan guru sampai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pemahaman mereka tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana beriman kepada Allah dengan benar, maka tentunya mereka pemahamannya sama. Para jamaah sekalian, bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya, meskipun itu adalah arsy. Allah tidak butuh kepada arsy. Allah tidak butuh kepada langit. Allah tidak butuh kepada air, tidak butuh kepada tempat. Karena apa? Karena tempat itu adalah makhluk. Allah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan tempat, Allah ada tidak butuh kepada tempat. Makanya apa? Keyakinan kita itu Allahu maujudun bila makan. Allah ada tidak butuh kepada tempat. Karena sebagian orang menisbatkan arsy itu adalah sebagai tempat Allah. Karena sebagian orang menisbatkan langit itu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka, orang-orang yang mengatakan seperti ini, apakah tidak hafal dengan ayat Al-Quran? Hafal. Apakah mereka tidak hafal dengan hadis? Hafal mereka itu. Akan tetapi mereka terhalang dari pemahaman yang benar. Apa penyebabnya? Coba. Penyebabnya karena mereka memaham ayat Al-Quran dengan pemahaman sendiri. Tidak ada guru atau gurunya pun bahkan tidak mempunyai guru yang sanadnya, keilmuannya itu nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penyebab utamanya, karena mereka menafsiri Al-Quran, menafsiri hadis itu sesuai dengan kepahamannya sendiri, sehingga mereka itu tersesat dengan hafalannya, dan mereka tersesat dengan hafalan tentang hadis dan ayat Al-Quran. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita itu belajar akidah dulu itu seperti ini kegunaannya, supaya kita menjadi tambah iman kita ketika kita tadarusan, ketika puasa tentang firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya kita bisa menghayati pemahamannya dengan benar, bahwasanya semuanya menunjukkan tentang kesucian Allah, tentang menyucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan benar-benar difaham. Jadi kita itu yang penting apa? Ketika kita belajar itu paham terhadap apa yang kita sampaikan, sehingga apa? Sehingga dari kefahaman tersebut itu bisa diajarkan kepada orang-orang yang kita cintai, istri kita, anak kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat kita yang lain. Itu supaya seandainya ada orang yang datang kepada kita, kemudian sedikit-sedikit membawa ayat, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan kita, kita bisa menjelaskan kepada mereka dengan sopan santun tentunya, bahwasanya apa yang mereka paham tentang ayat-ayat yang menisbatkan Allah Ta'ala, menyerupai makhluknya, menisbatkan tempat kepada Allah, maka itu tidak benar. Kita bisa menjelaskan kepada mereka, sehingga mereka pemahamannya seperti pemahaman mayoritas ulama, mayoritas umat Islam, maksudnya keyakinan mereka itu sama dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin itu yang bisa disampaikan sebelum kita tutup dengan membaca tahlil. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Silakan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nggak ada ya. Yang kita mungkin ini sudah didengar beberapa kali. Murajaah lah. Murajaah kita bersama supaya kita bisa menjelaskan kepada yang lain. Kita menjelaskan kepada
masyarakat. Orang mengajar itu kan tidak harus resmi seperti ini. Orang mengajar itu bisa dengan ketika ngobrol, berbuka puasa, atau yang lain sebagainya. Bisa, tidak harus orang yang menjelaskan seperti ini itu adalah statusnya adalah ustadz, tidak harus. Orang yang paham tentang laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya, ajarkan kepada mereka. Tidak harus orang itu mengajar itu harus di tempat forum yang resmi, tidak. Tidak, ngobrol dengan teman, telepon dengan saudara, bisa dijelaskan hal-hal yang seperti ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, semoga amal-amal kita puasa ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya dan mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, saling mendoakan para jamaah sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, sholawat, istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.